Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilo Astaryani, NIM 17025551003. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Formulasi Sediaan Gel Antibakteri, Ekstrak Etanol Batang Serai Simbopogon Citratus, konsentrasi 1,5, 2,0, 2,5, dan 3,0% terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Lanjut ke latar belakang masalah, jadi Staphylococcus aureus sendiri merupakan flora normal yang terdapat dalam rongga mulut. Namun, sifatnya yang agresif menyebabkan bakteri ini sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya infeksi dalam rongga mulut terjadi secara cepat. Bakteri ini dapat tumbuh dengan baik dalam rongga mulut. Bakteri ini terdapat 24% dalam rongga mulut yang normal, sementara meningkat 65% pada rongga mulut dengan pengguna gigi tiruan lepasan. Dan sebanyak 52,4% pada membran mukosa pada pasien yang mengalami Dengue stomatitis. Adapun beberapa infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri ini diantaranya adalah Dengue stomatitis, parotis, Staphylococcus mucositis, abses, gingivitis, dan angular cheilitis. Biasanya untuk mengobati infeksi akibat dari bakteri ini digunakan antibakteri berupa pemanfaatan antibiotik. Namun pada penerapannya antibiotik banyak sekali menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya resisten, dan bakteri ini sendiri telah terbukti resisten terhadap antibiotik jenis methicillin. Selain itu, antibiotik juga dapat menyebabkan kerusakan organ dan terjadinya imunohipersensitivitas. Pada beberapa kasus juga dapat menyebabkan terjadinya iritasi. Adanya dampak negatif tersebut memerlukan adanya alternatif bahan pengganti seperti pemanfaatan bahan alami seperti tanaman serai Simbopogon citratus. Tanaman serai Simbopogon citratus sering digunakan karena sangat mudah dijumpai di Indonesia, harganya yang murah, dan juga sangat mudah dikembangkan pada lahan yang tidak terlalu luas. Adapun kandungan dari tanaman ini yang dapat menjadikan tanaman ini sebagai bahan antibakteri diantaranya adalah minyak atsiri, salfonin, polifenol, dan flavonoid. Beberapa penelitian telah dilakukan guna membuktikan tanaman serai Simbopogon citratus apakah dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanaman serai Simbopogon citratus memang dapat menghambat pertumbuhan dari Staphylococcus aureus. Penelitian ini akan memilih sediaan gel karena sediaan gel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sediaan lainnya. Namun, penelitian ini juga memilih sediaan gel karena menjadikan ekstrak tanaman serai Simbopogon citratus sebagai formulasi sediaan gel masih belum banyak dilakukan. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menarik rumusan masalah bagaimanakah perbandingan efektivitas formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol batang serai Simbopogon citratus konsentrasi 1,5, 2,0, 2,5, dan 3,0 terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan efektivitas formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol batang serai Simbopogon citratus dengan konsentrasi yang telah disampaikan tadi terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sementara untuk manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbandingan efektivitas formulasi sediaan gel antibakteri ekstrak etanol batang serai Simbopogon citratus dengan konsentrasi tersebut terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bidang ilmu kedokteran gigi dan ilmu biologi oral. Lanjut ke tinjauan pustaka, jadi serai sendiri merupakan tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan terutama bumbu penyedap. Namun serai juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan alami. Serai sendiri dapat dijadikan sebagai antibakteri karena mengandung beberapa kandungan, di antaranya flavonoid yang berfungsi untuk mengganggu pembentukan dinding sel, kemudian salfonin yang berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri, dan minyak atsiri yang bertugas untuk menghambat stabilitas dari membran sel bakteri sehingga sitoplasmanya menjadi menghilang. Selain kandungan tersebut, serai juga mengandung fenol dan polifenol. Adapun bakteri Staphylococcus aureus sendiri merupakan bakteri yang sewaktu-waktu dapat menjadi patogen karena
terjadinya penurunan daya tahan dari host, dan terjadinya perubahan terhadap jumlah yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan. Dan patogenesis bakteri Staphylococcus sendiri itu bersifat invasif, membentuk koagulase, hemolisis, mencairkan gelatin, meragi manitol, dan membentuk pigmen emas. Untuk faktor virulensi atau faktor yang merangsang bakteri ini untuk dapat bersifat patogen, diantaranya adalah enterotoksin. Jadi enterotoksin ini merangsang bakteri untuk merusak jaringan penjamu, leukosidin yang merangsang bakteri untuk membunuh sel darah putih, kemudian ada koagulase yang merangsang bakteri untuk dapat bertahan dari proses fagositosis. Selain itu juga ada faktor seperti antigen permukaan, enzim degradase, dan hemolisin. Untuk gel sendiri, gel adalah sediaan semi padat yang berasal dari partikel organik yang berukuran kecil ataupun besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Sifat gel sendiri, gel lebih stabil dibandingkan sediaan krim ataupun salep. Kemudian sifatnya yang mudah menyebar namun tidak mudah menyerap, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak lengket. Untuk karakteristik dari gel sendiri itu dipengaruhi oleh swelling, seneresis, efek suhu, efek elektrolit, elastisitas, dan reologinya. Sementara untuk gel yang dikatakan baik adalah gel yang mengandung gelling agent. Gelling agent yang sering digunakan adalah HPMC. HPMC memiliki sifat biokompatibilitas yang baik, kentalannya yang baik, kemudian kestabilan fisiknya paling stabil pada sediaan gel, kemudian dia juga bersifat resisten terhadap mikroba, daya sebarnya yang baik dan tidak berbau serta tidak berwarna. Untuk gel sendiri memiliki kekurangan, diantaranya untuk hidrogel itu diperlukan surfaktan untuk meningkatkan kelarutannya. Namun penggunaan surfaktan yang berlebih justru dapat menyebabkan terjadinya iritasi. Untuk gel hidroalkoholik dapat menyebabkan rasa perih karena kandungan alkoholnya. Untuk antibakteri sendiri, antibakteri itu bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel, kemudian menghambat sintesis protein, kemudian mengubah fungsi dari membran dan menghambat sintesis asam nukleat. Untuk aktivitas antibakteri sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH lingkungan, suhu, tekanan osmotik, faktor kimia, dan oksigen. Untuk kriteria pelebaran diameter zona hambat sendiri dibagi menjadi 4 kategori. Kemudian untuk metode pengujian antibakteri sendiri dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode difusi dan metode dilusi. Metode difusi dilakukan dengan cara mengukur diameter zona hambat yang terbentuk. Dibagi menjadi beberapa klasifikasi, diantaranya disk diffusion, E-test, disk plate teknik, cup plate teknik, dan gradient plate teknik. Untuk metode dilusi sendiri adalah metode yang dilakukan guna memperoleh konsentrasi terendah dari antibakteri yang diuji, di mana dibagi menjadi 2, yaitu dilusi padat dan dilusi cair. Lanjut ke bab 3 tentang kerangka konsep. Jadi konsep awalnya adalah variabel bebas atau gel antibakteri ekstrak etanol batang serai Symbopogon citratus dengan masing-masing konsentrasi tersebut akan mempengaruhi variabel terikat atau daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Namun perlu diperhatikan variabel terkendali, yaitu pelarut ekstraksi, gelling agent, suhu inkubasi, volume media, dan waktu inkubasi, yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir berupa zona hambat yang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Untuk hipotesisnya sendiri, H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh perbedaan konsentrasi sediaan gel ekstrak etanol batang serai Symbopogon citratus pada efektivitas daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dan HA-nya adalah kebalikan dari H0-nya. Untuk metode penelitiannya, jadi desain penelitian ini adalah eksperimental laboratorium dengan metode post-test only control group design dengan rancangan acak lengkap, di mana dengan mempergunakan 6 perlakuan, 2 perlakuan terdiri dari kontrol positif dan kontrol negatif, sementara 4 perlakuan lainnya adalah perlakuan dengan gel ekstrak etanol batang serai Symbopogon citratus dengan masing-masing konsentrasi. Untuk kontrol positif digunakan bakteri yang diberikan intervensi berupa gel clindamycin, karena gel clindamycin merupakan gel antibakteri yang standar. Kemudian untuk kontrol negatifnya digunakan bakteri yang tidak diberikan intervensi apapun. Untuk waktu penelitian ditargetkan dari Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Adapun tempat yang diambil adalah
Lab MIPA UNUD dan Lab Mikrobiologi UNUD. Di mana sampel penelitian ini adalah media agar yang berisi biakan bakteri Staphylococcus aureus yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk besar sampelnya sendiri, total perlakuan adalah 6 dengan pengulangan sebanyak 4 kali dengan total sampel sebanyak 24. Untuk identifikasi variabel independennya adalah gel ekstrak etanol batang serai simbopogonsitratus dengan konsentrasi 1,5, 2,0, 2,5, dan 3,0%, sementara variabel dependennya adalah diameter zona hambat yang diukur, dan variabel terkendalinya adalah pelarut ekstraksi, gelling agent, waktu inkubasi, suhu inkubasi, dan volume media. Sementara untuk definisi variabelnya, variabel bebas di sini adalah gel ekstrak etanol batang serai simbopogonsitratus, di mana untuk ekstraknya sendiri diperoleh dari proses maserasi dengan menggunakan etanol 96%, kemudian diformulasikan menjadi sediaan gel. Untuk variabel terikatnya sendiri adalah diameter zona hambat yang diukur, yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap zona hambat pada isolat bakteri Staphylococcus aureus. Sementara variabel terkontrolnya adalah pelarut ekstraksi, jadi larutan etanol 96%, kemudian gelling agent adalah HPMC, suhu inkubasinya adalah 37 derajat Celcius, sementara volume medianya adalah media agar yang berisi biakan bakteri Staphylococcus aureus yang diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius, di mana waktu inkubasinya adalah waktu yang dibutuhkan bakteri untuk dapat berkembang dan menempel pada media, yaitu 24 jam. Kemudian berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Dan untuk alur penelitian dimulai dari proses perizinan, kemudian dilanjutkan dengan uji fitokimia dari kandungan batang serai simbopogonsitratus, kemudian baru dilanjutkan dengan pembuatan gel ekstrak etanol batang serai simbopogonsitratus dengan masing-masing konsentrasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 24 media agar atau media sumuran agar, dan diberikan biakan bakteri Staphylococcus aureus. Setelah itu barulah diberikan 6 perlakuan tadi berupa kontrol negatif, kontrol positif, dan perlakuan dengan gel ekstrak etanol batang serai simbopogonsitratus dengan masing-masing konsentrasi tersebut. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, dan setelah itu dilakukan pengukuran terhadap zona hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong. Setelah itu dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali, barulah dilakukan analisis data. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, dilakukan dengan 2 tahap, yaitu persiapan dan uji aktivitas antibakterinya. Uji persiapannya sendiri diawali dengan pembuatan surat izin, persiapan dan determinasi sereh, kemudian pembuatan ekstrak etanol batang sereh, yang dilanjutkan dengan pembuatan gel dengan bahan dan komponen sebagai berikut. Kemudian untuk evaluasi gelnya juga dilakukan beberapa evaluasi, dan tahap persiapan juga dilanjutkan dengan pembuatan medium pertumbuhan bakteri uji, yang dilanjutkan dengan pembuatan stok bakteri. Setelah itu selesai, barulah dilakukan sterilisasi alat dan bahan. Untuk tahap pengujian aktivitas antibakterinya dilakukan dengan cara metode difusi agar menggunakan sumuran dengan media nutrien agar. Kemudian dibuat 6 sumuran yang berupa 4 sumuran untuk setiap konsentrasi gel, dan 2 sumuran lainnya adalah untuk kontrol positif dan kontrol negatif. Masing-masing gel itu diambil sebanyak 50 mikroliter dengan menggunakan mikropipet, kemudian diteteskan pada setiap sumuran dan diratakan dengan menggunakan cotton bud. Setelah itu dilakukan inkubasi selama 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius, dan dilakukan pengukuran terhadap zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran dengan menggunakan jangka sorong. Untuk teknik analisis datanya sendiri digunakan uji statistik one way ANOVA dengan menggunakan SPSS versi 2.0, di mana normalitas terpenuhi jika hasil uji signifikan terhadap taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 0,05. Demikian presentasi skripsi saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.